Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga saja kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, konten YouTube kami kali ini adalah berwisata religi, yaitu berziarah ke salah satu waliullah yang ada di kota Pasuruan. Beliau adalah Mbah Yai Hamid yang lokasinya berada di belakang Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Yai Hamid Pasuruan dahulunya bernama Abdul Mukti. Ia dilahirkan pada tahun 1914 Masehi atau 1333 Hijriah di Desa Sumber Girang, Lasem, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Abdullah dan Nyai Roihana. Kedua orang tuanya ini nasabnya bersambung dengan Sayyid Sambulasem. Untuk nasab jalur ayahnya yaitu Abdul Mukti bin Abdullah bin Umar bin Arabi bin Muhammad bin Ahmad Jamal bin Abdul Azim bin Sayyid Abdurrahman atau Eyang Sambulasem. Sedangkan untuk jalur ibunya Nyai Roihana bin Muhammad Siddiq bin Abdullah bin Soleh bin Asra bin Bardai bin Syekh Yusuf bin Eyang Sambulasem. Ketika pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan, Kiai Abdullah Ibnu Yasin wafat pada tahun 1951 Masehi, telah terjadi sebuah kesepakatan keluarga besar pesantren Salafiyah untuk mengangkat Yai Hamid sebagai guru besar pesantren dengan wadifahnya sebagai pengajar, sedangkan yang menjadi nazir adalah Kiai Akib. Namun karena Kiai Akib merasa lebih muda bila dibandingkan dengan Kiai Hamid, maka akhirnya ia menyerahkan urusan pondok kepada Kiai Hamid, termasuk menjadi imam di Masjid Jami Al-Anwar. Dengan demikian, maka boleh dikata bahwa Yai Hamid adalah pengasuh pondok pesantren secara de facto. Ketika pesantren Salafiyah diasuh oleh Kiai Abdullah bin Yasin, santri yang belajar dengannya hanya sedikit. Banyak yang tidak kerasan untuk mondok di sana, sebab Kiai Abdullah ini dikenal galak dan terlalu ketat. Hal ini berbeda dengan Kiai Hamid yang dikenal halus dan lentur dalam menghadapi santri. Ia sangat bersabar dalam menghadapi sebuah masalah, termasuk jika ada santrinya yang nakal. Dengan sikapnya yang seperti ini, lama-kelamaan banyak santri yang ingin beristifadhah untuk mengaji kepadanya. Jumlahnya semakin membludak. Mulanya, ketika masih awal-awal bertempat tinggal di Pasuruan, Kiai Hamid dikenal biasa-biasa saja. Mereka sering menyebutnya Haji Hamid. Namun, setelah berkiprah penuh di pesantren, dirinya semakin istiqomah dalam beribadah
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda kewaliannya, meskipun ia sendiri dengan semaksimal mungkin berusaha menutupinya. Sinarnya semakin terang dan memancar. Tanda-tanda kewalian yang terpancar dalam diri Kiai Hamid dirasakan oleh Habib Ja'far. Menjelang wafatnya Habib Ja'far pada tahun 1945 Masehi, cahaya kewalian Kiai Hamid semakin memancar. Saat ia hendak bertamu ke kediaman Habib Ja'far, malah sang tuan rumah kelihatannya sangat sibuk sekali, sehingga sang istri merasa keheranan karena biasanya Habib Ja'far tidak sesibuk ini. Saat sudah sampai di kediamannya, Habib Ja'far memberikan kitab Ihya Ulumiddin karya Al-Ghazali, disuruh untuk membacanya. Bukan itu saja, Habib Ja'far juga menyuruhnya untuk menjadi imam sholat maghrib dan sholat isya. Semakin hari, pancaran kewalian Kiai Hamid semakin ketara, sehingga terjadilah dalam dirinya sebuah karomah yang disaksikan oleh banyak orang. Ia mengetahui kejadian sebelum diketahui oleh kebanyakan orang. Dengan maziah atau linweh yang dimilikinya, maka tidak mengherankan jika kediamannya menjadi tempat berlabuh dari berbagai kalangan untuk mencari keberkahan. Menurut Kiai Maimun Zubair bahwa Kiai Hamid bisa mencapai derajat tinggi, salah satunya adalah birrul walidainya kepada kedua orang tuanya. Semua anggota keluarganya ia tata dengan begitu indahnya. Kiai Hamid dikenal sebagai sosok yang sabar. Ketika ia terkena sebuah penyakit yang menimpa dirinya, ia berusaha untuk menyimpannya sendiri, supaya tidak diketahui oleh orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Ketika penyakit Kiai Hamid sudah semakin parah, akhirnya ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intens. Ketika dokter yang menanganinya melihat tidak ada harapan bagi kesembuhan Kiai Hamid, akhirnya ia menyarankan agar Kiai Hamid dibawa pulang ke Pasuruan. Sesampai di rumah, kondisi kesehatan Kiai Hamid semakin memprihatinkan. Waktu itu, Kiai Ahmad Siddiq, sang paman, ikut serta dalam menungguinya, meminta kepada Nyai Nafisah agar mandi dan mengambil air wudhu. Kemudian memakai pakaian yang bagus sebagai syarat bahwasanya ia sudah rela jika Kiai Hamid akan meninggalkannya. Usulan tersebut dilaksanakan Nyai Nafisah. Tidak lama kemudian Kiai Hamid kembali ke rahmatullah dengan menyebut asmanya Allah, Allah, Allah. Kiai Hamid kembali ke rahmatullah pada Sabtu dini hari tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1403 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Desember 1982 Masehi. Jasadnya dimakamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar, Pasuruan. Pesarian ini diperuntukkan bagi kalangan kiai dan habaib, seperti makam guru beliau Habib Ja'far Ibnu Syaikhon Asyikaf, Kiai Ahmad Syairi, dan Kiai Ahmad Ibnu Syahal. Makam Kiai Hamid
sampai sekarang ramai diziarahi orang yang berasal dari berbagai daerah. Semoga saja kita mendapatkan keluberan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Harapan kami dengan menonton konten YouTube kami Selamat Aryo Kusumo Channel bisa memberi pengetahuan tentang siapa sebenarnya Mbah Kiai Hamid, sang penyebar agama Islam di bumi Pasuruan, Jawa Timur. Semoga dapat memberi tambahan ilmu, guna, dan manfaat bagi kita semua. Dan sudilah kiranya para pemirsa sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar pemirsa sekalian dapat mengikuti perkembangan konten dari channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.